Perkenalkan, nama saya Gresika Putri Onyadiman, NIM 2214201013 dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Salsa Natasha, NIM 2214201018 dari Program Studi S1 Ilmu Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Anjali Ayu Putri Asmara. Saya dari S1 Ilmu Keperawatan. NIM saya 2214201009. Perkenalkan, nama saya Zulia Eka Kurnia Putri. NIM saya 2214201004. Prodi saya dari S1 Ilmu Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Farhan Nur Fatur Ardiansa dari Prodi S1 Keperawatan. Pada pembahasan yang pertama, kami akan membahas kategori penyakit menular. Di sini kami akan mengambil 3 kategori penyakit menular. Yang pertama adalah DBD, yang kedua malaria, dan yang ketiga HIV. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang DBD. DBD atau demam berdarah adalah penyakit yang menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Nah, gejala DBD pada umumnya adalah demam tinggi dan gejala seperti flu. Sementara itu, pada DBD yang parah, kondisi ini bisa menyebabkan pendarahan yang serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba atau shock, dan bahkan kematian. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai malaria. Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut. Gigitan nyamuk membuat parasit masuk, mengendap di organ hati, dan menginfeksi sel darah merah. Selain melalui gigitan nyamuk, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan malaria dapat menyebar menjangkit manusia, seperti melalui donor organ, transfusi darah, berbagai pemakaian jarum suntik, dan janin yang terinfeksi dari ibunya. Nah, penyakit menular yang terakhir adalah HIV dan AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika semakin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan semakin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Nah, HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Penularan HIV terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. Baik, berikut merupakan beberapa cara penularan penyakit menular. Yang pertama ada melalui kontak secara langsung, yakni terdapat 3 metode penyebaran penyakit secara langsung. Yang pertama dari orang ke orang. Penularan dari orang ke orang dapat terjadi melalui cairan tubuh, air liur, atau cairan pernapasan lainnya atau droplet. Yang kedua ada hewan ke manusia. Yang ketiga ada ibu ke bayi. Penularan penyakit dapat terjadi dari ibu ke bayinya baik masih saat hamil, proses kelahiran, ataupun menyusui. Lalu yang kedua ada penularan secara tidak langsung. Berikut ini adalah metode penyebaran penyakit secara tidak langsung, yaitu yang pertama penularan lewat udara atau airborne. Menurut Jurnal International Encyclopedia of Public Health menyebutkan bahwa partikel virus atau bakteri yang kecil dapat menyebarkan penyakit melalui udara. Yang kedua, penularan melalui makanan. Yang ketiga, ada gigitan serangga. Dan yang keempat, ada benda yang terkontaminasi. Benda-benda yang kerap kali disentuh berpotensi lebih besar untuk menjadi objek perantara penularan penyakit. Adapun jarum suntik yang digunakan secara bergantian juga mempunyai resiko yang besar dalam penyebaran penyakit, terutama seperti penyakit HIV. Faktor penyebab yang pertama adalah mikroorganisme. Mikroorganisme adalah yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia, dapat berupa bakteri, virus, jamur, dan parasit. Yang kedua adalah virus, organisme terkecil yang bersifat parasit dan bisa menimbulkan penyakit dengan cara menginfeksi hewan dan manusia.
Yang ketiga adalah kuman. Kuman adalah mikroorganisme parasit yang dapat menimbulkan penyakit dengan mudah melalui benda atau barang yang kotor. Yang keempat adalah bakteri. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Bakteri ada dua macam, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Yang kelima adalah jamur. Infeksi jamur bisa menular melalui kontak fisik antar manusia. Infeksi jamur biasanya terjadi di daerah kulit yang lembab. Yang keenam adalah vektor. Vektor adalah penyakit yang disebabkan oleh serangga atau organisme yang lain. Dan yang ketujuh adalah parasit. Parasit adalah organisme yang hidup pada makhluk hidup lain dengan menyerap nutrisi. Contoh parasit, cacing dalam perut dan protozoa Plasmodium di dalam darah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan penyakit menular. Yang pertama, mencuci tangan dengan benar. Tahap-tahap mencuci tangan dengan benar. Yang pertama, membasahi kedua telapak tangan setinggi pergelangan lengan memakai air yang mengalir. Yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Gosok sela-sela jari hingga bersih. 4. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengatup. 5. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. 7. Bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan memutarnya. Yang kedua, meminum vitamin secara teratur, semisal meminum vitamin C untuk kekebalan tubuh. Yang ketiga, tidak berkontak langsung dengan orang-orang yang terjangkit. 4. Menghindari pertukaran cairan tubuh dengan orang yang terjangkit, semisal penularan melalui alat suntik yang dikarenakan ketika memakai jarum suntik yang bergantian. 5. Memakai APD ketika kontak dengan orang yang terjangkit, semisalnya memakai masker dan handscool ketika bersentuhan atau berhadapan. Yang keenam, makan makanan yang bergizi, semisal 4 sehat 5 sempurna. Dan yang ketujuh, menjaga kebersihan baik diri maupun lingkungan, semisal membuang sampah ke tempatnya, membersihkan tubuh semisal mandi dengan tepat waktu, dan lain-lain. Penyakit sangat bermacam-macam dan dapat disebabkan oleh banyak faktor dari diri kita sendiri maupun dari orang lain yang terjangkit penyakit. Hewan mikroorganisme juga mampu menimbulkan penyakit. Dengan demikian, kita sebagai manusia harus menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh untuk mencegah penularan atau terjangkitnya penyakit.